Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, senantiasa kami di sini akan menyapa teman-teman terlebih dahulu, baik yang ada di Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, dan yang ada di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas sehari-hari, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, seperti biasanya di sini kami akan mendoakan teman-teman terlebih dahulu, baik yang sudah berkomentar maupun yang belum, yang sudah mensubscribe maupun yang belum. Semoga hajat teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang rezekinya syarat semoga dilancarkan, yang pengen punya jodoh, yang pengen punya anak semoga dikabulkan, yang pengen berangkat ibadah haji umroh semoga dikabulkan, yang pengen lunas hutang, pengen punya rumah, pengen punya mobil, dan pengen punya penghasilan atau pengen punya pekerjaan, semoga cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, seperti biasanya sebelum kami melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk mensubscribe channel ini dan kasih like video ini, dengan harapan teman-teman bisa membantu perkembangan channel ini sehingga apabila kami berbagi manfaat lagi untuk teman-teman, teman-teman juga bisa mendapatkan pahalanya karena teman-teman sudah mendukung dan sudah memberikan sebuah motivasi, sebuah dukungan untuk perkembangan channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang lebih besar lagi. Tentunya selalu berbagi kebaikan, amalan, istighfar, selawat, serta yang lainnya kepada teman-teman semua. Para teman-teman yang kami hormati dimanapun kalian berada, di sini kemarin banyak teman-teman yang berkomentar di video kami sebelumnya ini teman-teman. Banyak yang berkomentar. Amalan apalagi Ustadz yang harus diamalkan, sedangkan saya membaca amalan ini itu belum dikabulkan oleh Allah. Berdoa meminta keinginan kita itu, keinginan kami belum dikabulkan oleh Allah. Terus amalan apalagi Ustadz yang harus kami amalkan? Itu salah satu tanda-tanda teman-teman meragukan kebesaran Allah, artinya tidak percaya atau kurang yakin bahwa setiap doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah, cuma dalam waktu yang tepat menurut Allah teman-teman. Karena kalau kita itu tidak tahu kapan doa kita itu dikabulkan di waktu yang tepat oleh Allah, itu cuma Allah yang tahu teman-teman. Nah, siapa tahu mungkin apabila langsung dikabulkan doanya teman-teman itu bisa membuat teman-teman semakin lalai, semakin jauh untuk beribadah kepada Allah, maka oleh Allah itu masih dipending atau belum dikabulkan teman-teman. Namun teman-teman harus yakin setiap doa itu pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah minggu ini, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, entah kepada diri kita atau kepada anak kita atau bahkan ke anak cucu kita, itu pasti cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila belum dikabulkan di dunia, itu pasti juga nanti dikabulkan di akhirat teman-teman. Itu salah satu bahwa kita itu harus yakin bahwa setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan harus bersungguh-sungguh minta doa, minta hajat cepat terkabul kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Namun di sini kami menjawab sebuah pertanyaan teman-teman tadi. Di sini apabila teman-teman doanya belum dikabulkan oleh Allah, permintaannya belum diijabah oleh Allah,
maka teman-teman harus menintrospeksi diri. Artinya harus kita itu atau teman-teman itu harus diri kita itu harus kita cari penyebabnya. Kenapa doa teman-teman belum dikabulkan oleh Allah? Apa itu penyebabnya? Ini mungkin dan kebanyakan itu salah satu penyebab dari doa belum terkabul itu, yang pertama itu teman-teman banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dosa kepada sesama, teman-teman. Maka dari itu alangkah baiknya teman-teman ketika berdoa meminta doa segera diijabah oleh Allah, teman-teman harus ingat bahwa sebab atau penyebab doa kami itu, doa teman-teman itu belum diijabah oleh Allah. Maka salah satu solusinya itu biasanya itu beristighfar, teman-teman. Kalau kita sudah berdoa kepada Allah namun belum dikabulkan, itu teman-teman harus minta ampun terlebih dahulu kepada Allah, karena kita banyak dosa kepada Allah, teman-teman. Baik itu dosa kecil maupun besar, atau dosa yang kita sengaja atau tidak disengaja, itu juga namanya dosa. Itu mungkin Allah itu benci kepada kita karena kita itu selalu berbuat dosa kepada Allah. Sedangkan solusinya kita harus minta ampun terlebih dahulu kepada Allah. Insya Allah setelah Allah ampuni, maka insya Allah akan diijabah doa-doa kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ketika kita meminta sesuatu pada seseorang, sedangkan kita sering mempunyai salah kepada orang tersebut dan orang tersebut benci kepada kita. Terus kita meminta sesuatu kepada orang tersebut, maka secara logika, teman, secara akal, apakah kita itu dipenuhi permintaan kita? Itu kan tidak akan dipenuhi, teman-teman, karena kita sering berbuat salah kepada orang tersebut dan kita meminta sesuatu kepada orang tersebut dan orang tersebut benci kepada kita. Maka itu tidak akan diberikan oleh orang tersebut karena kita sering berbuat salah dan orang tersebut benci kepada kita. Begitu juga kita apabila punya dosa kepada Allah, maka doa itu lama untuk dikabulkannya oleh Allah karena kita itu berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Solusinya, teman-teman, harus minta ampun kepada Allah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap selesai salat fardu itu minimal 100 kali, itu enggak apa-apa, teman-teman. Lebih sampai 1000 kali, misalnya setiap hari 1000 kali, setiap malam 1000 kali istighfar, terus minta ampun kepada Allah. Pada akhirnya itu akan diampuni oleh Allah. Setelah diampuni, insya Allah apa saja yang kita minta pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu penyebab doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah, yaitu dosa kita kepada Allah, teman-teman. Maka dari itu silakan perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak minta ampun kepada Allah dengan harapan kita diampuni oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga apa saja yang kita minta insya Allah akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Istighfarnya itu terserah, teman-teman. Itu yang astaghfirullahal azim min kulli dzambin azim, atau ada astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu juga enggak apa-apa, yang penting kalimat istighfar, teman-teman. Maka rutinkan minimal 1000 kali setiap hari, 1000 kali setiap malam, insya Allah kita itu dicintai oleh Allah, diampuni dosa kita, sehingga apa saja yang kita minta pasti akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Maka dari itu silakan perbanyak istighfar, insya Allah akan dicintai oleh Allah dan cepat dikabulkan hajat-hajat kita, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.